Dan rasanya Ripka tidak mungkin seberani itu kalau tidak ada endorsement dari internal PDIP. Ya, artinya main politik karet, kadang ditarik, kadang dikendorkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas ya. Kali ini saya ingin membacakan soal Jokowi divaksin perdana. Ini lagi-lagi ya, anggota DPR dari PDIP Ripka Ciptaning _2 bisa saja bukan Sinovac. Jadi sebagaimana dilansir oleh Kabar 24 ya, Kabar 24. Kabar 24 ini rupanya bisnis.com. Bisnis.com Jakarta, anggota Komisi 9 Dewan Perwakilan Rakyat dari PDIP Ripka Ciptaning berpendapat bisa saja cairan yang disuntikkan kepada Presiden Joko Widodo dan sejumlah tokoh lainnya pada Rabu 13 Januari 2021 bukan vaksin buatan Sinovac. Dugaan itu dilontarkan Ripka dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat lanjutan Komisi 9 DPR RI bersama dengan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Penny Lukito, dan Direktur Utama PT Bio Farma Honesti Bashir pada Rabu 13 Januari 2021. Bisa saja itu bukan Sinovac yang dikasihkan, kita nggak tahu semuanya. Jangan ada dusta di antara kita, kata Ripka. Luar biasa Ripka ini ya. Di sisi lain, Ripka melanjutkan, Jokowi tidak bakal mengalami kesulitan jika ditemukan masalah ke depan imbas dari suntikan tersebut. Pasalnya, Jokowi bersama tokoh lainnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan masyarakat yang prima. Kalau Pak Jokowi jadi contoh demonstratif begitu disuntik orang pertama, kita semua tahu kalau itu Sinovac. Kalau ada apa, ya memang dokternya saja yang ngikuti ada berapa. Rumah sakit siap, tetapi yang ada di daerah di ujung-ujung sana susah, tutur Ripka. Sikap itu disampaikan Ripka berlatar pada pengalamannya saat menjabat Ketua Komisi 9. Saat itu, dia mengingat terdapat sejumlah vaksin yang ditemukan bermasalah dan berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Yang tadinya vaksin untuk polio malah jadi lumpuh layu, yang kaki gajah jadi mati 12 orang di Sindangaya sana di Jawa Barat, kata dia. Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo telah disuntik vaksin COVID-19 Sinovac pada Rabu 13 Januari 2021 oleh tim dokter kepresidenan. Nggak terasa apa-apa sama sekali, kata Jokowi usai disuntik vaksin COVID-19 seperti ditayangkan YouTube Sekretariat Presiden Rabu. Sebelum menjalani vaksinasi, tim medis terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap kondisi kesehatan Presiden Jokowi seperti mengecek tekanan darah dan suhu tubuh. Tekanan Bapak 130/67 sehat, ujar dokter yang melakukan pemeriksaan kondisi kesehatan Presiden Jokowi. Ya, Sobat RH sekalian, ya. Ini ada berita menarik juga nih. Raffi Ahmad kepergok keluyuran di kafe usai divaksinasi ya. Gitu. Luar biasa ya. Ketika seorang Ripka Ciptaning yang tidak lain adalah anggota DPR dari The Ruling Party, kemudian justru mencurigai bahwa apa yang disuntikan ke Presiden Jokowi itu bisa saja bukan Sinovac. Kita tahu bahwa ada pro dan kontra di masyarakat, ada polemik soal eksistensi vaksin Sinovac ini ya. Karena dianggap efikasinya ya, tingkat kemanjurannya itu ya hanya 60-an%. Bahkan di Brazil yang saya baca tinggal 50-an%. Artinya mereka yang divaksin Sinovac itu bukan jaminan dia tidak akan terkena COVID-19. Artinya peluang untuk kena COVID-19 ya masih 40-an% juga. Atau kalau 60-an% masih 30-an%. Itu satu hal. Hal lainnya yang juga perlu diperhatikan adalah
efek samping dari vaksin Sinovac itu. Jadi ada dua yang perlu dipahami dari sisi kesehatan, yaitu efikasi, ya, tingkat kemanjuran kira-kira begitu ya. Dan yang kedua adalah efek samping dari pemberian vaksin Sinovac yang tentu berbeda dari satu orang ke orang lainnya. Dan yang ketiga sesungguhnya semacam ada ketergesa-gesaan untuk memberikan vaksin Sinovac, atau dengan kata lain kenapa pilihannya Sinovac yang kita tahu tingkat efikasinya justru lebih rendah dibandingkan vaksin lainnya seperti Pfizer dan Moderna ya kalau tidak salah. Ini kan menjadi pertanyaan, tidak heran dalam rapat dengar pendapat tersebut Ripka Ciptaning dengan berani mengatakan bahwa pemerintah tidak boleh berbisnis dengan masyarakat. Benar juga ya, karena pemerintah itu adalah unit pemerintahan yang melayani masyarakat dan tidak boleh berbisnis. Sebenarnya barangkali yang ingin dia tunjuk adalah kemungkinan adanya pat gulipat dalam pengadaan vaksin ini. Sebenarnya itu ya. Hanya kan kita tidak bisa tunjuk hidung siapa ya. Tetapi pasti arahnya ke sana. Karena kalau kita bicara negara, negara itu kan juga diwakili oleh orang-orang, dan orang-orang tersebut bisa jadi kemudian kalau dibicarakan bahwa itu bisnis oleh negara atau bisnis oleh orang-orang yang kebetulan berada di lingkar negara, kira-kira begitu ya. Jadi menarik sekali ketika Ripka mengatakan belum tentu Sinovac, atau kalaupun Sinovac maka sudah ada yang namanya preventionnya, fasilitas rumah sakit, fasilitas kesehatan yang luar biasa. Kalau terjadi apa-apa dengan Presiden Jokowi dan pesohor-pesohor lainnya yang juga divaksin. Jadi percobaan pertama oleh Presiden Jokowi itu justru tidak menunjukkan apa-apa. Karena yang divaksinasi itu adalah orang dengan fasilitas kesehatan paling lengkap di Indonesia mungkin ya. Satu. Yang kedua, belum tentu juga yang disuntikan Sinovac. Ya saya mengulangi saja kata-kata dari Ripka Ciptaning. Karena memang kalau tidak salah, memang tidak pernah dibilang bahwa Presiden Jokowi akan divaksin Sinovac. Yang ada adalah Presiden Jokowi akan menerima vaksin pertama. Dengan penerima vaksin pertama, kita tidak tahu apakah yang disuntikan itu Sinovac atau bukan. Karena yang dipermasalahkan juga oleh Ripka Ciptaning misalnya, vaksinasi itu ada kategorinya, ada tingkatannya, ada harganya. Masalahnya adalah ketika diberikan gratis kepada masyarakat, pertanyaannya adalah apakah yang terbaik ataukah yang termurah? Ya pastilah yang termurah, tidak mungkin yang terbaik kan? Pastilah yang termurah. Nah itulah yang akan digratiskan kepada masyarakat. Inilah yang barangkali, mohon maaf Sobat Era sekalian, kita juga tidak bisa mengklarifikasinya, tidak dicobakan kepada para pesohor termasuk Presiden Jokowi. Jadi yang dicobakan kepada para pesohor termasuk Presiden Jokowi tentu saja adalah vaksin terbaik. Bahkan Ripka Ciptaning menduga bisa saja bukan Sinovac. Jadi ini menjadi sebuah persoalan. Intinya begini, memang di masyarakat itu ada kampanye yang luar biasa begini. Di satu sisi ada kampanye dari negara dan juga oleh pendukung-pendukung negara untuk vaksinasi. Misalnya BUMN, insan BUMN siap divaksin. Ya pastilah vaksin terbaik semua yang akan diberikan ya kan. Apalagi kalau yang menjadi anchornya, yang menjadi corongnya itu adalah direksi dan komisaris. Pasti diberikan vaksin yang terbaik dan juga tenaga medis terbaik kalau seandainya terjadi apa-apa setelah vaksinasi. Nah yang dipermasalahkan Ripka Ciptaning adalah bagaimana dengan rakyat kebanyakan yang tentu dia akan divaksinasi dengan vaksinasi yang paling murah mungkin. Dan tidak ada jaminan medis yang baik kalau terjadi apa-apa. Jadi Sobat Era sekalian, pro dan kontra itu wajar terjadi karena ini menyangkut nyawa manusia. Dan kalau kita bicara vaksinasi ini massal, ya menyangkut
jutaan nyawa manusia Republik Indonesia. Walaupun Wamenkum misalnya berusaha menghidupkan Wamenkumham ya, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Profesor Edi Hiarij, yang tidak lain adalah adik angkatan saya di Fakultas Hukum UGM ya, mengatakan bahwa mereka yang menolak vaksinasi itu bisa dipidanakan dengan mengaktifkan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana di situ dikatakan mereka yang menghalang-halangi ya atau melanggar dan menghalang-halangi penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan masyarakat akan bisa dipidanakan dengan ancaman pidana 1 tahun dan atau denda 100 juta rupiah. Kira-kira kalau banyak orang menolak vaksinasi, apakah polisi akan ramai-ramai menangkap orang tersebut, lalu akan ada proses peradilan dengan ancaman seperti itu? Jadi tidak masuk akal rasanya ya. Karena itu sesungguhnya kalau kita bicara tentang sebuah pembentukan kebijakan publik yang baik, maka yang harus kita pahamkan adalah harus ada trust, kepercayaan. Jadi kepercayaan dari masyarakat, termasuk juga Ripka Ciptaning ya, mampu percaya bahwa vaksin yang diberikan adalah vaksin yang memang bisa mengatasi masalah. Seperti Pegadaian ya, dapat mengatasi masalah, bukan memunculkan masalah baru. Apalagi dia contohkan vaksin-vaksin lainnya yang justru memunculkan atau menyebabkan kematian. Ya tentu saja orang akan khawatir dan takut. Ya, jadi soal trust, kepercayaan. Apalagi sebenarnya di pemerintahan Presiden Jokowi ini ya sedikit agak aneh ketika yang ditunjuk menjadi Menteri Kesehatan itu bukanlah seorang dokter atau tenaga medis atau orang yang berpengalaman di dunia kesehatan masyarakat, tetapi justru banker. Jadi tamatan ITB Teknik Nuklir ya, fisika, kemudian menjadi banker di Bank Mandiri sampai jabatan tertinggi direktur utama, lalu lompat ke direktur utama Inalum, dan lompat menjadi Wamen BUMN, tiba-tiba ditunjuk sebagai Menteri Kesehatan. Agak membingungkan sesungguhnya penunjukan seperti itu. Tetapi kalau kita bicara tentang naluri politik, analisis politik, maka kita akan melihat relasi-relasi kekuasaan. Ini orang siapa, kenapa ini out, kenapa ini masuk, dan lain sebagainya. Ya sebagai contoh misalnya begini, PKB misalnya kehilangan Menteri Perdagangan yang dari awal kontroversial, kok dia yang diangkat sebagai Menteri Perdagangan, tapi rupanya 1 tahun cukup digantikan seorang profesional M. Lutfi. Artinya slot PKB hilang 1. Karena slot PKB hilang 1, maka masuk PKB di jalur lain yaitu Menteri Agama. Jadi tidak hilang untuk keseimbangan politiknya. Lalu Gerindra di KKP kehilangan 1 karena kasus korupsi. Tapi rupanya dapat kompensasi juga di Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dapat juga 1, Sandi Uno. Lalu Menteri Agama hilang. Kita tahu Menteri Agama itu orangnya dari tim Bravo 5, bentukan dari LBP, yaitu Fahrul Razi. Fahrul Razi hilang. Tapi ada masuk 1, konon ya, kedekatan-kedekatan itulah yang tidak ingin saya jelaskan lebih lanjut, yang membuat kemudian penunjukan itu sedikit agak aneh. Tapi ya inilah masa pemerintahan Presiden Jokowi kedua, yang ternyata dalam hal penunjukan menteri-menteri itu jauh lebih rumit dan lebih sulit dibandingkan yang pertama. Kalau yang pertama jauh lebih fleksibel dia sebenarnya dan berani untuk mengecek track record menterinya dengan KPK. Tapi sekarang tidak lagi. Bahkan di pertengahan periode pertama ketika ada reshuffle juga tidak lagi dicek track recordnya. Tidak heran tiba-tiba ada menteri yang ditersangkakan semacam Idrus Marham misalnya. Kemudian ada menteri yang korupsi juga, yaitu Menteri Pemuda dan Olahraga. Dan sekarang
Baru berjalan 1 tahun kabinet, sudah ada 2 menteri yang dicokok atau ditersangkakan karena melakukan tindak pidana korupsi. Dan di Menteri Sosial rupanya PDIP tetap diganti dengan PDIP yang menurut saya kurang elok. Harusnya PDIP mengatakan secara gentle bahwa kami bersedia dihilangkan jabatan Menteri Sosial itu karena kami tidak mengirimkan kader yang terbaik. Gerindra juga harus bilang demikian. Kami bersedia dihilangkan 1 jatah kami karena kami tidak menghadirkan yang terbaik. Tapi ternyata barangkali Presiden Jokowi merekrut Risma tentu dengan restu PDIP dan merekrut Sandiaga Uno sebagai aliansi politik yang baru. Ya, sobat era sekalian, itu saja soal Ripka Ciptaning yang berani vokal ya. Entah mau nembak kemana seperti main bola sodok biliar ya. Dan rasanya Ripka tidak mungkin seberani itu kalau tidak ada endorsement dari internal PDIP. Ya, artinya main politik karet, kadang ditarik, kadang dikendorkan. Tarik, kendor ya. Karena itulah dinamika hubungan politik antara PDIP dan Presiden Jokowi. Karena jangan lupa, Presiden Jokowi tidak hanya menjalin aliansi, menjalin relasi dengan the ruling party PDIP dan Megawati tentunya, tapi juga ada tokoh-tokoh lain di seputar Presiden Jokowi yang belum tentu cocok dengan PDIP dan Megawati Soekarno Putri. Di situ banyak tokoh ya, dan tokoh-tokoh tersebut barangkali tokoh yang belum tentu di-endorse oleh PDIP. Ya, sobat era sekalian, itu saja. Mudah-mudahan vaksinasi ini berjalan sukses dan baik. Kita doakan tidak memakan korban dan Indonesia bisa lepas dari COVID-19 sesegera mungkin. Dan terakhir, lagi-lagi saya ingin mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi roji'un atas berpulangnya Syekh Ali Jabir dalam usia yang masih sangat muda menjelang 45 tahun. Itu saja sobat era sekalian, yang penting tetap di channel ini karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Ciao.